Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 6 Madrasah Juara. Bertemu lagi bersama Ustadz di sini dalam pembelajaran jarak jauh di Min 1 Probolinggo. Tentunya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, mari sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini kita diberikan pemahaman oleh Allah akan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, pada pagi ini kita akan belajar kompetensi ilmu pengetahuan sosial. Kemarin kita sudah belajar tentang kompetensi bahasa Indonesia, kompetensi IPA, kemarin PKN, dan sekarang kompetensi ilmu pengetahuan sosial. Masih di tema 1, tema 2, subtema 1. Yang akan kita pelajari dari kompetensi IPS ini adalah bagaimana sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja kita peringati bersama pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita peringati yang ke-76 pada tahun ini. Nah, anak-anak, bagaimana sejarahnya? Kalian sudah membaca sejarah proklamasi. Nah, di proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Jadi, dari mana awalnya? Diawali dari dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima. Jadi, pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Jepang. Ya, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi pada waktu itu Jepang dibom atom oleh tentara Amerika dan sekutunya pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima. Tidak selesai sampai di situ. Pada tanggal 9 Agustus, tentara Amerika dan sekutunya kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Dua kota Jepang hancur luluh lantak sehingga akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para pejuang bangsa menjadikan ini suatu kesempatan untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Nah, akhirnya pada waktu itu mereka yang awalnya dijanjikan oleh Jepang akan diberikan kemerdekaan menolak dan ingin memperoleh kemerdekaan Indonesia lewat perjuangan bangsa sendiri, bukan atas pemberian Jepang. Akhirnya disusunlah rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan menculik golongan muda ini, menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dibawa ke suatu tempat yang namanya Rengas Dengklok. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda ini memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian golongan tua pada waktu itu, salah satunya adalah Ahmad Subarjo, meminta para pemuda untuk bersabar. Akhirnya ditemukanlah titik temu bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 disusunlah teks proklamasi. Nah, disusun di mana? Di sini para pejuang bangsa dibantu oleh seorang perwira yaitu Laksamana Tadesi Maeda. Rumahnya dijadikan tempat untuk mengkonsep teks proklamasi. Kenapa? Biar tentara Jepang pada waktu itu yang ada di Indonesia tidak curiga. Dan pada pagi harinya tanggal 17 Agustus di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56
proklamasikanlah kemerdekaan Indonesia pada pukul 10.00. Dan pada waktu itu juga dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Makanya setiap tahun diperingati detik-detik proklamasi setiap tanggal 17 Agustus pada jam 10.00. Nah, itu anak-anak. Nah, ini teks proklamasi. Kemarin kalian sudah membaca teks proklamasi. Jadi membacanya jangan cepat-cepat. Ya, kayak membaca koran. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.45. Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu teks proklamasi ya, anak. Kemudian setelah dibacakannya teks proklamasi, apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Yang pertama maknanya adalah satu, sebagai puncak perjuangan Indonesia yang sudah bertahun-tahun dijajah oleh bangsa Eropa. Bahkan yang paling lama menjajah adalah Belanda. Kurang lebih 350 tahun dijajah oleh Belanda. 3,5 abad. Makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Nah, ini bahwa setelah dibacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa ada negara Indonesia yang merdeka. Ada pengakuan secara de facto, secara nyata, kemudian ada pengakuan secara de jure, secara hukum. Makna yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Nah, setelah merdeka, Indonesia merupakan negara baru. Nah, juga harus mulai berjuang membangun negaranya. Dan yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Berikutnya adalah tokoh-tokoh dalam kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama tentunya Insinyur Soekarno, sang presiden pertama dan sang proklamator. Nah, ini lahir di Blitar 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni pada tahun 1970. Usianya pada waktu itu 69 tahun. Ini jasanya adalah sebagai pembaca teks proklamasi dan rumahnya dijadikan tempat proklamasi, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua adalah DRS Muhammad Hatta. Ini juga sebagai penyusun teks proklamasi bersama Bung Karno dan sang bapak proklamator juga yang menandatangani teks proklamasi. Kemudian beliau diangkat sebagai wakil presiden pertama Indonesia dan sebagai bapak koperasi Indonesia. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Ini juga menyusun teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda. Ini adalah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Ini yang rumahnya digunakan untuk berkumpulnya para tokoh dalam menyusun dan merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau bersimpati, meskipun beliau adalah perwira tinggi Jepang, tapi beliau membantu rakyat Indonesia dalam persiapan kemerdekaannya. Yang kelima adalah Soekarni. Ini tokoh golongan muda yang berjuang gigih menjajah. Nah, Soekarni inilah yang mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam adalah Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Beliau adalah yang menjahit bendera
merah putih atau bendera Sangsaka merah putih yang saat ini tetap tersimpan di Istana Negara dan sudah tidak dikibarkan lagi karena sudah terlalu usang ya. Tetap disimpan, tetap ada sampai sekarang. Yang ketujuh adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik ini adalah tokoh pemuda yang mengetik, nah, dulu pakai mesin ketik ya, mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Yang kedelapan adalah Abdul Latif Endrodiningrat. Nah, beliau adalah salah satu pengibar bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus. Ya. Abdul Latif ini pernah menjadi pasukan peta pembela tanah air di Blitar. Kemudian ia pernah ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina dan dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, itu adalah beberapa tokoh yang perlu kita ketahui dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, itu saja anak-anak yang bisa Ustadz jelaskan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti, kita bisa meneladani sikap-sikap tokoh-tokoh pejuang bangsa ini. Kemudian tugas di rumah cukup ada 5 ya tugasnya. Ditulis di buku tulis soalnya, kemudian dijawab di bawahnya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tetap rajin membantu orang tua, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sehat. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.